Selamat datang kembali di channel ini. Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru yang lebih panas dan mematikan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Rusia mengklaim berhasil menghancurkan hampir 100 drone Ukraina dan merebut 2 permukiman penting di Donetsk dan Kharkiv. Apakah ini pertanda Ukraina mulai terdesak atau justru Rusia sedang mempercepat kemenangan? Kita kupas tuntas dalam video kali ini. Pada Sabtu 5 Juli 2025 malam, Rusia melaporkan telah menembak jatuh 48 drone Ukraina hanya dalam waktu 5 jam. 5 diantaranya menyerang wilayah sekitar Moskow, 2 bahkan dilaporkan menuju langsung ke ibu kota. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara berhasil menjatuhkan drone-drone tersebut sebelum mencapai sasaran vital. Sebagai respon, bandara utama seperti Sheremetyevo dan Pulkovo sempat menghentikan penerbangan, membuat kekacauan sementara di sistem transportasi Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, total ada 94 drone dihancurkan dalam semalam, lalu 45 lainnya dalam waktu 6 jam keesokan harinya. Sebaran lokasi serangan mencakup wilayah Bryansk sebanyak 17 drone, Oryol sebanyak 11 drone, Belgorod sebanyak 4 drone, yang bahkan menyebabkan 2 korban sipil, seorang pengemudi bus dan seorang pria dalam mobil. Ini menunjukkan bahwa Ukraina tak lagi menargetkan hanya posisi militer, tetapi juga wilayah sipil, mungkin sebagai bentuk tekanan psikologis. Bersamaan dengan gelombang serangan drone itu, pasukan Rusia mengklaim telah merebut 2 permukiman baru. Pidopny di Donetsk berpenduduk sekitar 500 orang sebelum perang, hanya 7 km dari perbatasan wilayah Dnipropetrovsk. Sobolivka di Kharkiv terletak 3 km di barat kota Kupiansk, salah satu area strategis dekat front timur. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut keduanya telah dibebaskan, menggunakan ejaan Rusia untuk menyebut desa-desa tersebut, Podubnoye dan Sobolevka. Perebutan permukiman kecil mungkin terdengar sepele, tapi jika dilihat dari peta konflik, desa-desa ini berada di jalur logistik dan posisi strategis yang bisa menjepit pasukan Ukraina dari 2 arah. Kupiansk sendiri adalah kota penting yang menjadi target Rusia sejak awal 2024. Jika Rusia menguasai wilayah ini sepenuhnya, Ukraina bisa kehilangan jalur suplai di bagian timur laut. Dan yang lebih mencemaskan, Rusia mencatat kemajuan teritorial paling signifikan sejak November tahun lalu, menurut analisis dari ISW dan AFP. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia secara konsisten mencatat kemajuan militer. Pasukan Moskow unggul dalam jumlah personel, logistik, dan sistem pertahanan udara. Sementara itu, Ukraina mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kurangnya amunisi, keterlambatan pasokan senjata dari barat, dan tekanan untuk menjaga moral pasukan di tengah invasi udara yang brutal. Pertanyaannya sekarang, apakah Moskow benar-benar aman? Meski sistem pertahanan udaranya mumpuni, serangan drone yang hampir mencapai Moskow menunjukkan bahwa Ukraina semakin berani menyerang jantung Rusia. Ini bisa memicu 2 hal. Rusia memperluas perang lebih dalam ke Ukraina Tengah, NATO semakin terlibat dalam pengiriman senjata strategis ke Kiev. Sementara itu, dunia menunggu apakah perang ini akan berakhir dengan negosiasi atau eskalasi lebih besar. Dari perang di langit lewat drone hingga perebutan desa-desa di darat, konflik Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Serangan udara dan perebutan wilayah ini menunjukkan bahwa kedua pihak masih siap tempur dan perang bisa makin memanas dalam waktu dekat.